Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perkuliahan akuntansi internasional. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana perbandingan praktik akuntansi keuangan. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai Amerika Serikat dan Inggris. Kita simak baik-baik materi hari ini. Nah, perkuliahan hari ini kita akan membahas beberapa materi pembelajaran. Yang pertama adalah apa hal yang berpengaruh terhadap akuntansi di negara Amerika dan Inggris, bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan di Amerika dan di Inggris, bagaimana pengukuran akuntansi di Amerika dan di Inggris, dan bagaimana sih sebenarnya pelaporan keuangan di berbagai negara tersebut secara global. Baik, kita simak bersama materi kita hari ini. Oke, sebelum memulai materi hari ini, perlu kita ingat bahwa di materi sebelumnya kita pernah membahas mengenai bagaimana pengklasifikasian sistem akuntansi keuangan di berbagai negara itu beragam dan sangat heterogen. Nah, di sini apa yang menjadi persamaan Amerika dan Inggris? Di sini Amerika dan Inggris adalah negara yang diwakili bahwa mereka adalah negara dengan klasifikasi yang disebutkan dalam buku teks adalah negara Anglo-Saxon. Jadi dalam arti bahwa mereka memiliki beberapa kesamaan gitu ya. Jadi memiliki beberapa kesamaan dan itu sebenarnya akan kita bahas apa sih persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kenapa keduanya memiliki klasifikasi yang sama di dalam suatu negara. Baik, kita akan simak penjelasan mengenai apa sih hal yang berpengaruh terhadap akuntansi di Amerika Serikat. Langsung saja akan kita bahas mengenai Amerika Serikat, di mana kalian tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya, negara yang mempunyai power terhadap sekitarnya, negara yang ternyata di dalam perkembangan akuntansinya itu apa sih yang berpengaruh terhadap akuntansi di sana? Jadi akuntansi di sana itu sebenarnya terpengaruh dengan yang namanya pasar modal atau pasar sekuritas, di mana regulasi akuntansi mereka itu tergantung dari pasar modal mereka. Jadi di sana mereka membentuk suatu komisi ya, namanya adalah Security and Exchange. Jadi commission ya. Jadi yang disebut dengan SEC itu adalah Security and Exchange Commission. Mereka adalah otoritas yang legal gitu ya, disahkan oleh negara yang berfungsi untuk membuat undang-undang terkait sekuritas. Juga untuk memformulasikan standar akuntansi jika mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian juga sebagai pengawas dan melakukan intervensi pada saat tertentu. Nah, dalam hal ini SEC juga sebagai pengawas dalam kondisi-kondisi yang mungkin dibutuhkan campur tangan seperti wasit begitu ya. Kapan diperlukan guidance untuk bahwa ini harus perusahaan ini harus seperti ini, perusahaan ini harus seperti itu. Nah, ini diinisiasi oleh yang namanya Security and Exchange Commission. Selanjutnya, pembuat standar dari akuntansi sendiri di Amerika diinisiasi oleh yang namanya FASB atau FASB. Ya, jadi itu adalah singkatan dari Financial Accounting Standard Board. Ya, jadi mereka seperti dewan yang membuat standar untuk akuntansi di Amerika. Di mana di sini akuntansi memang Amerika memfokuskan pada perusahaan-perusahaan besar dan bagaimana kepentingan dari investor. Itulah kenapa pasar modal di sana itu benar-benar ikut campur gitu ya terhadap bagaimana sih akuntansinya, gimana sih akuntabelnya di dalam suatu laporan keuangan. Nah, di Amerika itu lebih menekankan pada pentingnya perusahaan besar dan kepentingan dari investor gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang berpengaruh terhadap akuntansi di negara Inggris. Jadi sebenarnya sama seperti di Amerika gitu ya. Pasar modal di Inggris juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktek akuntansi di Inggris.
Tetapi pengaruh tersebut tidak sedominan di Amerika. Jadi pasar sekuritas di Inggris sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik akuntansi, namun tidak mendominasi bagaimana proses peraturan akuntansinya. Nah, di sini ada hal lain yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di sana. Jadi, adanya profesi akuntansi yang independen di sana, yang kemudian terbentuk yang namanya asosiasi profesi gitu ya. Namun akhirnya setelah mereka memiliki profesi akuntansi yang berkembang, namun kenyataannya pada berjalannya waktu mereka memiliki tekanan dari pemerintah dan perkembangan harmonisasi internasional, juga bagaimana tradisi independensi yang mulai terbatasi. Hal ini mungkin kalian bisa bedakan ya, perbandingan Amerika Serikat yang negaranya bebas, demokrasinya besar-besaran gitu ya, sedangkan di Inggris mereka masih berbentuk kerajaan gitu ya, jadi masih menganut yang namanya peraturan tertinggi adalah di kerajaan. Jadi independensi itulah yang mungkin mempengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi di Inggris sendiri begitu. Jadi kalian akan tahu ya di berita-berita begitu bagaimana perkembangan sebenarnya di Amerika dan Inggris, mereka memiliki batasan yang berbeda-beda gitu ya. Hal inilah yang ikut mempengaruhi bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan akuntansi di sana. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat dan di Inggris. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Jadi perlu kalian ingat di awal tadi saya menjelaskan bahwa di Amerika Serikat ada yang namanya SEC, di mana mereka mempunyai otoritas gitu ya terhadap bagaimana praktek akuntansi di sana bisa berkembang pesat seiring dengan pasar modal yang ada di sana gitu ya. Jadi SEC di sana mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap akuntansi di sana. Namun mereka tidak memiliki fungsi sebagai penyusun standar gitu ya. Jadi penyusun standar sendiri itu diinisiasi oleh yang namanya FASB atau Financial Accounting Standard Board. Jadi dia adalah dewan yang dipilih oleh Amerika, bahwa mereka memiliki tugas untuk melakukan penyusunan standar akuntansi keuangan, di mana FASB ini memiliki tugas-tugas membuat bagaimana standar akuntansi di Amerika Serikat itu bisa dipahami oleh segala lini, terutama bisa tetap menginlinekan antara perusahaan dan investor. Jadi seperti itu, FASB memiliki tugas untuk menyusun standar akuntansi keuangan. Nah, produknya sendiri adalah GAAP. Mungkin kalian pernah dengar gitu ya di mata kuliah yang berbeda yang namanya prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau GAAP. Nah, itu sebenarnya diinisiasi oleh Amerika Serikat ya, bahwa dewan di sana, FASB di sana membentuk dan menyusun standar akuntansi keuangan dengan bentuk GAAP. Nah, setelah Amerika, sekarang kita akan membahas nih bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan di Inggris. Jadi kalau di Inggris sendiri itu seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa batasan yang diberikan oleh bentuk negara di sana, yaitu kerajaan gitu ya. Jadi ada beberapa batasan dan mereka menyusun standar akuntansi keuangan itu dengan cara yang pertama mereka meregulasi dari Undang-Undang Perusahaan di tahun 1981 atau EU Directive ya. Jadi itu merupakan titik balik sebenarnya dari Inggris sendiri dalam perkembangan akuntansi di sananya. Jadi bagaimana Undang-Undang Perusahaan tahun 1981 dan bagaimana perkembangan profesi akuntansi di sana sebenarnya ikut menjadi penyumbang gitu ya, bagaimana standar akuntansi keuangan akhirnya disusun di Inggris, sehingga mereka membuat standar akuntansi Inggris itu dengan cara
mengumpulkan beberapa asosiasi, beberapa regulator gitu ya terhadap akuntansi di Inggris. Salah satunya adalah CCAB atau Consultative Committee of Accounting Bodies. Jadi dia adalah dewan sama setara gitu ya dengan FASB yang di Amerika Serikat. Jadi mereka membentuk tim untuk menyusun standar akuntansi keuangan di sana. Nah, seperti itu bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan di keduanya. Jadi yang satu dia dalam bentuk prinsip-prinsip yang berterima umum, yaitu di Amerika Serikat ya. Kalau di Inggris mereka dalam bentuk regulasi undang-undang gitu ya. Jadi itulah perbedaan di antara keduanya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa bagaimana perkembangan atau perbandingan praktek akuntansi keuangan ini adalah kita membahas bagaimana perbandingannya sebelum adanya IFRS. Nah, kalau adanya IFRS itu akan lain cerita nih. Nah, di mana IFRS itu kan berlaku secara global di seluruh dunia menerapkan IFRS. Jadi, ini adalah pembahasan sebelum adanya IFRS. Ingat ya, ini adalah pembahasan bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan sebelum adanya IFRS. Nah, bagaimana Bu setelah adanya IFRS? Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan yang selanjutnya sesuai dengan RPS yang telah saya share. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengukuran akuntansi di Amerika Serikat dan di Inggris. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, yakni di Amerika Serikat, di mana praktek pengukuran di Amerika Serikat itu sebenarnya menggunakan pendekatan pengukuran yang cenderung menggunakan historical cost ya, yang sangat ketat sebenarnya, tetapi jika diperlukan dapat disesuaikan dengan harga pasar. Nah, agak ketat tapi agak fleksibel juga nih. Jadi perlakuan ini ya sebenarnya dikecualikan untuk perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, di mana aset itu harus dinyatakan dalam nilai wajar. Jadi itu aktiva tetap, kemudian aset tersebut ya harus tetap didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus maupun metode akselerasi yang diperbolehkan. Jadi seperti itu untuk aktiva tetapnya. Kemudian jika untuk persediaannya sendiri mereka menggunakan metode LOCOM ya. Jadi lower of cost and market. Jadi mereka menggunakan metode itu untuk melakukan perhitungan untuk persediaan. Tetapi di sini market dalam arti di pasaran mereka juga bisa menggunakan replacement cost. Jadi itu yang digunakan untuk persediaan sendiri ya. Jadi persediaan sendiri bisa menggunakan LOCOM atau replacement cost ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana biaya persediaan yang biasanya juga bisa selain dengan metode LOCOM, juga mereka bisa menggunakan metode LIFO, last in first out. Jadi itulah pengukuran akuntansi yang digunakan di Amerika Serikat dengan adanya standar akuntansi yang telah mereka tetapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas di Inggris sendiri bagaimana praktek pengukuran di Inggris. Jadi mereka menggunakan sama seperti di Amerika, yaitu historical cost sebagai dasar dari pengukuran yang tradisional gitu ya. Jadi Inggris sendiri memiliki keunikan dalam revaluasi aset. Jadi Inggris sendiri lebih fleksibel dan kurang konservatif jika kita bandingkan dengan Amerika. Jadi hal ini mungkin juga karena mereka memberikan peluang bahwa pengaturan tentang pengukuran ini mereka bisa milih nih antara mereka mau menggunakan current cost, market value atau general indexation. Jadi dalam konteks nasional, serikat dagang di sana tuh di Inggris sendiri itu berusaha untuk mempengaruhi bagaimana perilaku perusahaan multinasional, dan mereka juga ikut mempengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi mereka serikat dagang itu memiliki poin-poin yang spesifik gitu berdasarkan kontrak dengan perusahaan, dan mereka butuh informasi apa saja nih yang harus diungkapkan di akuntansinya.
Seperti itu ya perbandingan di Amerika dan di Inggris untuk pengukuran akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pelaporan keuangan di berbagai negara secara global. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana di Amerika dan bagaimana di Inggris. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah di Amerika. Jadi, laporan keuangan tipikal di Amerika adalah laporan keuangan konsolidasi, neraca, dan laporan arus kas. Jadi, ini adalah laporan keuangan tipikalnya Amerika. Jadi, mungkin berbeda dengan negara lain gitu ya. Jadi, perbedaannya mungkin pada laporan keuangan di perusahaan induk gitu ya, biasanya tidak tersedia. Dan biasanya laporan keuangan ini cenderung dilengkapi dengan catatan, yaitu sama dengan halnya di sini ya, ada CALK seperti itu ya. Jadi neraca juga biasanya disajikan dalam format 2 sisi, dan laporan tahunan diminta untuk memasukkan analisis manajemen mengenai bagaimana operasi bisnis dalam perusahaan tersebut. Nah, itu di Amerika seperti itu. Nah, bagaimana di Inggris? Nah, di Inggris sendiri ternyata tipe laporan keuangan di Inggris itu menggabungkan rugi laba yang dikonsolidasi dan neraca juga laporan aliran kas. Jadi dibandingkan dengan Amerika, perusahaan induk di sini lebih diungkapkan gitu ya. Di Inggris sendiri lebih disuruh untuk mengungkapkan laporan induk perusahaan, neraca induk perusahaan itu harus ada gitu ya. Jadi laporan ini memang cenderung lebih ringkas, tetapi lebih detail dalam catatan rekeningnya. Neraca di Inggris juga disajikannya berbeda ya, jadi vertikal bentuknya dan konsisten dengan apa yang menjadi permintaan dari EU Directive. Seperti yang tadi saya bicarakan di awal gitu ya, bahwa mereka akhirnya laporan keuangannya lebih terstruktur dan lebih analitis daripada Amerika gitu ya. Jadi itulah tadi bagaimana pelaporan keuangan di Amerika dan di Inggris. Oke, itu tadi adalah perbandingan praktik akuntansi keuangan di Amerika dan di Inggris, di mana kedua negara ini dalam klasifikasi kultural disebut juga dengan Anglo-Saxon, di mana ketika mereka melakukan perkembangan akuntansi di negara mereka, itu ternyata cukup mempengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi di negara-negara sekitarnya atau negara-negara yang lainnya. Nah, bagaimana di negara-negara yang lainnya akan kita simak bersama pada pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.